Sahabat Super, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya punya pertanyaan. Agama itu kan diajarkan kepada kita agar kita menjadi orang baik. Tuh. Tapi mengapa tidak semua orang yang beragama itu orang yang baik? Pertanyaan yang super sekali, betul ya. Agama itu untuk kebaikan, tapi kenapa tidak setiap orang yang beragama hidupnya baik? Ya, yuk kita lihat ini meme-nya. Agak aneh sedikit, tapi izinkan saya menjelaskan. Yang Anda percayai tidak lebih penting daripada siapa yang Anda percayai. Anda bintangnya apa? Nggak tahu. Lahir hari apa? Nggak tahu. Hari Minggu. Jam berapa? Jam 5 subuh. Good. Anda pernah diberitahu bahwa itu jam yang sulit untuk sukses? Nggak pernah. Anda meyakini itu jam baik? Tidak. Nggak pernah ada yang memberitahu Anda? Tidak ada. Good. Lihat ya. Anak muda ini tumbuh dengan keyakinan. Tidak yakin adalah yakin. Sekarang siapa yang mengajari dia? Orang tua, guru ada kelas-kelasnya. Anak muda tumbuh dengan keyakinan. Padahal yang ngajarinya tidak berkualitas. Ini lahir. Dulu menghadap kemana lahirnya? Bukan ada betul. Wetonnya, unsurnya, logamnya. Lalu diyakini, padahal yang mengajarinya tidak berkualitas. Hati-hati loh ya. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda kecil hati, gurunya salah. Segala hal yang Anda yakini yang membuat Anda sombong, gurunya salah. Yang mengabaikan nasihat orang lain, orang tua, gurunya salah. Guru lebih penting daripada yang Anda yakini. Surga, adanya akhirat. Siapa gurunya? Tuhan. Lebih penting akhiratnya atau Tuhan? Tuhan. Guru lebih penting daripada yang Anda pelajari. Itu. Dan itu sekarang kita akan mengadakan interaktif dengan penonton dan juga sahabat Super yang hadir di studio. Silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam Bapak. Pertanyaan saya, langkah apa yang tepat yang harus dilakukan ketika ada seseorang yang masih galau dengan masa depannya nanti gitu Pak? Karena galau tentang masa depan? Iya. Itu siapa? Anda atau teman? Saya juga termasuk. Join ya, oke. Iya, karena saya yakin bahwa setiap manusia itu mempunyai cita-cita untuk sukses Pak. Cuman banyak sugesti-sugesti negatif yang ada gitu, yang menyelimuti dirinya sendiri gitu Pak. Jadi nggak tahu gitu 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu Pak. 10 tahun ke depan mau jadi apa, jadi bingung gitu, nggak punya planning gitu Pak. Oke, sebentar. Gitu. Mau suksesnya di sini, cuman nggak tahu di sini apa yang terjadi gitu ya? Iya Pak, bingung gitu Pak. Good. Apakah Anda galau ini karena Anda kurang dewasa? Bisa jadi Pak, pemikiran saya masih iya. Beritahu saya, apakah ada orang dewasa yang tahu dia akan jadi apa 5 tahun lagi? Nggak ada, belum. Good. Ya. Nah, apakah karena Anda itu bukan orang suci, maka Anda tidak tahu ini? Mungkin? Nggak. Ya, Anda tidak suci, saya tahu. Tapi apakah karena Anda bukan orang suci, maka Anda tidak tahu masa depan? Bukan. Oke, sudah kelihatan. Tidak ada yang tahu, Pak. Ya. Terus kenapa galau? Jadi galaunya itu ketika melihat orang-orang yang ngeyel. Ayo, tidak tahu toh? Iya. You tahu 5 tahun dari sekarang? Tidak tahu Pak. Tidak, saya juga tidak tahu. Jadi yang mau saya tanyakan itu langkah-langkahnya gitu Pak. Kira-kira langkah apa? Jadi apa ya, saya masih bingungnya itu kira-kira ya, sebentar Pak. Anda itu bertahan dengan kata saya masih bingung. Orang yang yakin dia bingung itu loh Pak, bisa dinasehati enggak? Ya. Enggak. Lah jadi cara supaya enggak bingung? Ya jadi saya butuh saran aja Pak, saran. Jangan bingung. Hah? Aduh. Ayo, ngeyel lagi. Kasih saya mikrofon 1. Umur berapa sekarang? 27. 5 tahun lagi berapa umurnya? 32. 32? Iya. Anda sudah tahu akan jadi apa umur 32? Tidak. Bingung nggak sekarang? Tidak. Tidak. Sekarang Anda
5 tahun dari sekarang Anda tahu akan jadi apa? Tidak. Anda bingung sekarang? Tidak. Masih bingung nggak? Tidak lah. Berarti apa? Dia yakin dia bingung. Dia bukan bingung. Yakin dia bingung. Jadi yang harus dibongkar keyakinannya. Penjelasan mengenai apapun yang membuatnya tidak bingung tidak ada gunanya. Orang ini beriman kepada kebingungan. Jadi kalau gitu yang Anda itu bisa dijelaskan nggak untuk tidak bingung? Bisa, Pak. Bisa. Ya. Penjelasan apa yang akan membuat Anda tidak bingung? Dia masih bingung. Enggak, Pak. Jadi gini loh, Pak. Maksud saya itu jadi saya cuman gini, Pak. Jadi takutnya tuh saya menyesal gitu, Pak. Nggak memanfaatkan waktu yang ada gitu, Pak. Jadi Caranya memanfaatkan waktu bagaimana? ya mungkin dengan cara bekerja keras lagi gitu, Pak. Super. Jadi bekerja keras ya? Ya, Kalau sudah bekerja keras sempat bingung nggak? nggak. Tidak? Nggak. Jadi rencananya mau bingung atau kerja keras? Kerja keras, Pak. Kerja keras. Mulai kapan? Sekarang. Sekarang. Good. Masih bingung nggak? Nggak. Pada saat kita ingin mencapai kesuksesan, biasanya kita mencari orang yang mungkin sudah sukses terlebih dahulu. Mungkin bisa dibilang sebagai guru atau mentor. Tapi pertanyaannya Pak, apakah kesuksesan kita tergantung siapakah yang menjadi mentor, yang menjadi pelatih kita? Super sekali. Kesebelasan sepak bola, El Clasico. Oke. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pak. Pilih salah satu. Ditentukan oleh pemainnya atau pelatihnya? Pemain. Pemain yang bagus, pelatihnya jelek. Bisa menang nggak? Bisa. Bisa. Pelatihnya hebat. Oke. Kipernya dari tim dia itu taruh bola di sini. Semua suruh pergi. Dia nendang kelewatan, kembali ke belakang. Tuh, kalau pemainnya menyedihkan. Oke? So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, guru tidak lebih penting dari muridnya. Ya, satu lagi. Apakah saya penyelenggara Golden Ways ini guru? Apakah saya guru? Bisa. Jangan bingung lagi, tanya sekarang. Apakah saya guru? Ya. Tapi bagi anak muda yang mencemooh, hidup nggak semudah kata-kata Mario Teguh. Mario Teguh cuma ngomong aja belum membuktikan. Apakah saya guru? Bukan. Jadi kata-kata ini penting sekali ya. When the student is ready, the teacher appears. Pada saat murid itu siap, gurunya kelihatan. Jadi saat Anda siap menerima pendidikan, pelajaran, pencerahan, tahu-tahu gurunya kelihatan. Berarti bagi seorang yang ikhlas belajar, siapapun bisa jadi guru. Iya, indah sekali. Berarti kalau gitu istilahnya, orang-orang hebat itu bukan bangga karena dia mengajar loh ya. Semua orang hebat itu karena pandai memuridkan diri. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, buang kesombongan. Kesombongan itu yang membeboti orang untuk diturunkan. Kerendahan hati membuat kosong antara derajat dan dirinya. Lalu yang mengisi Tuhan. So rendah hatilah, muridkan diri kepada siapapun. Itu. Suksesan pada akhirnya tetap ditentukan oleh diri kita sendiri. Saat lagi kita akan kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kalau aku nggak berhasil, lebih berhasil lagi. Karena Tuhan punya kebiasaan mengagetkan orang-orang patuh. Dengan keberhasilan yang tidak pernah kita duga.